Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwa at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu di pertemuan ketiga dalam mata pelajaran fikih. Kita masih dalam tema fikih muamalah. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari dasar-dasar yang kita sebutkan dan ini menjadi modal bagi kita untuk mempelajari fikih muamalah ke depannya, yaitu beberapa poin, beberapa dasar-dasar penting yang harus kita ketahui, di antaranya sebab-sebab haramnya transaksi muamalah, kemudian transaksi muamalah ditinjau dari efek hukumnya, kemudian transaksi muamalah ditinjau dari tujuannya, kemudian hukum asal muamalah, kemudian juga bahwasanya rezeki itu sudah diatur. Ini adalah poin-poin yang menjadi dasar bagi kita untuk masuk ke dalam fikih muamalah di bab-bab selanjutnya. Dengan dengan mengetahui hal-hal yang sudah kita pelajari di pelajaran yang lalu, akan membuat kita mudah atau setidaknya memiliki dasar dalam memahami berbagai permasalahan dalam fikih muamalah. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan jual beli. Pembahasan jual beli adalah sebuah pembahasan yang sangat penting dan ini menjadi sebuah kebutuhan bagi semua umat manusia. Dan Islam mengatur jual beli ini datang dengan aturan-aturan. Dan siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan jual beli? Hampir setiap hari setidaknya kita minimal melakukan transaksi jual beli. Apakah itu belanja di warung atau belanja di minimarket atau belanja secara online, hampir setiap hari kita tidak pernah lepas dari kegiatan jual beli. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk belajar fikih jual beli dengan benar, fikih muamalah dengan benar. Dan sudah kita sebutkan juga bahwasanya hukum asal dari jual beli adalah halal. Tinggal yang perlu kita pelajari adalah bagaimana aturan Islam. Datang Islam memberikan aturan-aturan, memberikan batasan-batasan agar jual beli itu terhindar dari hal-hal yang merugikan orang lain, terhindar dari hal-hal yang diharapkan. Baik. Kan membahas hari ini adalah tentang jual beli. Dalam bahasa Arab dikatakan al-bai', al-bai'u, al-bai'. Al-bai' ma huwa al-bai'? Ma huwa al-bai'? Secara bahasa lughatan huwa akhdhu syai' wa i'ta syai' akhar. Jadi namanya jual beli itu memberikan sesuatu dan mengambil sesuatu, namanya al-bai' secara bahasa. Kita lihat nanti definisi secara istilahnya yang dinamakan dengan al-bai' fil istilah adalah mubadalatu mal bimalin li ghardit tamalluk. Jadi tukar menukar harta dengan tujuan memilikinya. Jadi tujuan namanya jual beli itu adalah tukar menukar harta. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya tidak mesti ketika orang jual beli itu satunya megang uang, satunya megang barang. Tidak mesti. Bisa jadi satunya megang barang, misalnya dia punya kurma, yang satunya dia punya pepaya, ditukar. Ini namanya juga jual beli. Ini namakan jual beli barter. Sudah terjadi di zaman yang dulu. Jadi jangan terbatas. Ketika kita membahas masalah ini, memang dalam definisi modern, namanya jual beli semuanya pakai menggunakan uang atau setidaknya uang, kalau tidak uang fisik ya, uang kertas atau uang elektronik, istilahnya ada alat tukarnya. Tetapi yang definisinya yang kita ingin lihat bahwasanya yang namanya jual beli itu adalah tukar menukar harta dengan tujuan untuk memiliki. Makanya ketika seseorang menukar buku, dia punya buku, dia tukar dengan temannya karena mungkin temannya punya punya baju yang bagus. Kemudian saya punya buku yang bagus nih, kalau kita tukeran yuk. Gimana ya? Ini namanya sudah jual beli. Kalau bilang ini tukeran, iya, ini namanya tukar menukar harta deh. Ini adalah bay'. Dan itulah mengapa kita katakan kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tukar menukar uang di masjid tidak boleh. Karena itu masuk dalam jual beli. Kenapa? Karena yang satu punya uang, satu punya uang. Ini sama-sama menukar harta. Uang adalah harta, kemudian ditukar. Meskipun jumlahnya sama, misalnya yang satu punya 100.000, yang satu punya 100.000 tapi pecahan.
10 biji, 10.000, 10.000, 10.000 ditukar, terjadi pertukaran. Terjadi pertukaran. Ini semuanya adalah jual beli, hakikatnya adalah jual beli. Meskipun kita namakan tukar menukar, tapi yang kita lihat adalah hakikatnya itu adalah jual beli. Jadi ingat ya, al-bai'u mubadatul mal bimalin lighadi tamalluk. Jadi tukar menukar harta dengan tujuan untuk memiliki. Jadi ketika kita menukar uang dengan teman kita, dia punya 10.000, dia punya pecahan 100.000, kita tukar dengan uang kita 100.000, tujuan kita ingin memiliki pecahan tersebut. Ini namanya al-bai'. Hukum apa hukumnya jual beli? Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi hukum jual beli kembali kepada hukum asal muamalah. Hukum asal muamalah adalah halal dan lain dalam Al-Qur'an, dalam hadis sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian dalam hadis yang Nabi SAW, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan dua orang pembeli, pelaku jual beli itu mereka masih bisa melakukan masih memiliki hak khiyar sampai mereka terpisah. Perkataan Nabi SAW ini berarti adalah ketetapan bahwasanya jual beli itu boleh. Kemudian juga kesepakatan para ulama, kemudian juga secara akal jual beli adalah sebuah kebutuhan yang hampir setiap hari kita tidak pernah lepas dari jual beli. Baik. Untuk dalilnya sudah jelas maklum ya. Ini sudah hukum dasar sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ini contoh nih. Sejak kecil manusia sudah terbiasa melakukan aktivitas. Ada di antara antum yang sudah terbiasa sejak kecil belanja seperti ini ya. Belanja. Ya sudah dari kecil sudah bawa uang jajan untuk belanja. Maka mungkin sebelum sekolah sudah biasa jajan-jajan. Kalau ada tukang bakso atau tukang celak lewat depan rumah beli. Setelah itu semua kita akan belajar tentang rukun jual beli. Rukun jual beli. Jadi jual beli adalah mubadalatul mal bimalin ligharadi tamalluk. Jual beli itu adalah tukar menukar harta dengan tujuan untuk memiliki barang. Sekarang kita akan belajar tentang rukun jual beli. Apa sih rukun-rukunnya? Yang pertama tentu ada pelakunya, ada pelaku transaksi jual beli, ada pembeli, ada penjual. Bagaimana kalau seorang akan melakukan transaksi jual beli, penjual yang nggak ada, pembelinya saya sendiri, mau beli barang dari mana? Atau penjual, itu hanya penjual. Dia pada siapa dia akan menjual, nggak ada pembeli. Jadi ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ini, maka tidak dinamakan jual beli. Atau misalnya seseorang pembeli, seorang penjual dia jual barang. Yang beli dia sendiri. Ah, ini namanya bukan jual beli. Bukan jual beli. Jadi ada pembeli, ada penjual, dua orang. Kemudian ada objek transaksi. Jadi ada barang dan ada alat tukarnya. Alat tukar itu tidak mesti uang. Bisa jadi yang barang yang lain. Dia punya handphone, dia tukar dengan kerbau. Ustaz misalnya punya apa namanya? Punya motor, kemudian ditukar dengan kitab yang banyak misalnya. Bisa juga. Ini namanya objek transaksi. Ada alat, masing-masing memiliki alat tukar. Masing-masing ada penjual memiliki barang, pembeli dia memiliki alat tukar. Ima uang atau ima barang yang lain. Kemudian ada lagi namanya cara transaksinya. Cara transaksi seperti apa? Cara transaksi nanti akan kita jelaskan. Baik. Pelaku transaksi pembeli dan penjual. Jadi pelaku transaksi terdiri yang pertama dari ada pembeli, ada penjual. Syarat mereka berdua, pembeli dan penjual adalah pemilik sah barang masing-masing. Dia memang punya uang dia sendiri. Penjual dia punya barang yang dia punya sendiri. Tidak boleh karena Nabi SAW melarang seseorang menjual barang yang belum dia miliki. Jadi seseorang dia belum punya barang, kemudian dia ingin jual. Ini banyak transaksi online ya. Dia belum punya barang, kemudian dia menjual sesuatu kepada orang lain. Mau beli barang nggak nih? Begitu ada pembeli yang akan membeli, dia baru tanya. Begitu ada pembeli yang masuk pesan barang A misalnya, penjual ini baru mencari. Coba tanya-tanya barang. Ini nggak boleh. Jadi barang itu harus dimiliki dulu. Milik sempurna. Benar-benar dimiliki dan pembeli juga benar-benar memiliki uang. Atau minimal ada wakilnya. Wakil. Misalnya pembeli dia punya agen. Dia berikan kebebasan kepada agen tersebut untuk menjual barang dari toko ini misalnya. Toko ini dia punya anak buah, kamu mau jualkan barang saya silakan. Nanti kamu boleh pakai nama saya, kamu boleh katakan ini barang kamu, saya izinkan. Ada izin dari pemilik barang yang sah. Jadi ada wakil, boleh dengan wakilnya tapi dengan syarat izin, berarti ada izin dari pemilik sah barang penjual tersebut. Kemudian baligh, sudah dewasa.
Balik untuk laki-laki ada beberapa syarat dari balik ini sudah antum pelajari di bab toharah ya. Ketika belajar bab toharah di antaranya untuk 3 untuk laki-laki, 1 untuk wanita, 3 untuk laki-laki dan wanita, dan 1 khusus untuk perempuan. Yang untuk wanita itu haid atau bisa berumur 15 tahun atau sudah pernah mimpi pernah mimpi ya, pernah mimpi basah, bukan mimpi yang sempurna tapi mimpi basah atau tumbuh rambut di tumbuh rambut kemaluan. Ini ada 3 untuk laki-laki berumur 15. 3 untuk laki-laki dan wanita berumur 15 tahun atau sudah pernah mimpi basah atau tumbuh rambut kemaluan, atau yang satu khusus untuk wanita yaitu. Jadi kalau sudah seperti ini berarti sudah balik. Kemudian salah satu atau kedua pelaku jual beli tidak sedang dicekal. Maksudnya pelaku jual beli itu mereka sedang tidak diboikot untuk tidak melakukan transaksi jual beli. Penjual dia sedang tidak ada larangan dia untuk menjual barang, tidak mungkin apakah itu dari pemerintah atau dari yang lain. Jadi pelaku transaksi keduanya mereka semua harus punya kebebasan dalam melaksanakan transaksi jual beli. Tidak sedang dalam larangan, tidak sedang dalam diboikot. Contohnya di sini ada 2 sebab. Yang pertama, menjaga hak pelaku jual beli. Misalnya jual beli orang yang belum cermat jual beli, anak kecil misalnya. Jual belinya nggak sah. Kalau barang-barang yang dibeli itu bukan sesuatu barang yang tidak umum, tidak umum dibeli anak kecil. Tapi kalau anak kecil dikasih duit sama bapaknya 10.000 atau 5.000, ada tukang bakso lewat, "Nak, beli beli bakso ya." Diajari sama bapaknya, anaknya masih kecil. Anaknya bawa mangkok ke depan, kasih ke tukang bakso. "Pak, beli bakso Pak 5.000." Kasih duitnya. Jual beli sah? Sah, karena ini pengecualian. Pengecualian. Jadi anak kecil sebenarnya jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena dia masih belum balik. Akan tetapi ketika dia untuk jual beli barang-barang yang remeh, terus juga dapat izin dari orang tuanya, diketahui oleh orang tuanya, maka boleh. Tapi kalau misalnya anak kecil bawa duit 1 juta, dia datang ke toko, dia pengen beli apa namanya, uh, misalnya dia punya duit 100.000, nambah duit 100.000 dari mungkin dari dapat duit 100.000, dia pergi ke tukang cilok, dia bayar beli cilok 100.000, dikasih mungkin dibayarkan semua 100.000 untuk beli cilok. Ini nggak benar. Kenapa? Ini jual beli nggak sah. Kenapa? Karena anak kecil ini buat apa dia beli cilok 100.000, nggak banyak-banyak. Padahal dia cukup beli 5.000 atau 3.000 sudah cukup. Jadi untuk yang anak kecil itu ada pengecualian. Boleh ketika jual belinya untuk sesuatu yang remeh dan memang duitnya juga sudah ketahuan lah harganya gitu. Tapi kalau mau duitnya banyak untuk barang-barang yang nggak biasa dibeli, maka tidak boleh. Maka di sini ada 2 sebab transaksi jual beli itu tidak diperbolehkan. Ini sebenarnya pelajaran enak ya, pelajaran yang setiap hari kita dapatkan. Jual beli ini hampir setiap hari kita temui. Cuman karena kita terlalu sering menghadapi hal ini, kita lupa aturan-aturannya apa. Anak jual beli hukumnya apa, gitu. Nah, di sini menjaga hak pelaku jual beli seperti jual belinya orang-orang yang belum cermat jual beli. Mungkin ada orang-orang yang dia mungkin sudah balik, tapi dia tidak pandai menggunakan uang. Kalau dia belanja dikasih duit 100.000, dia belanja ke pasar, dia beli sesuatu yang nggak dia butuhkan. Dia disuruh beli beras malah beli mie 5 kardus, gitu kan. Ini dia belum belum pandai, ini namanya safih. Orang yang safih, belum rasyid. Nanti kita sebutkan syarat-syarat apa namanya, sifat dari pelaku jual beli. Dia tidak rasyid, tidak memiliki kecakapan, tidak pandai menggunakan uang. Dikasih duit 500.000 habis, dikasih duit 100.000 habis, dikasih 10.000 habis, bagi cuma 10.000. Tidak pandai menggunakan uang. Jadi kalau orang yang cerdas, ketika dia diberikan uang 100.000, beli ini kebutuhan ini, dia bisa menggunakan dengan baik. Nah ini berarti sudah cerdas, dia sudah bisa membeli barang. Tapi kalau belum pandai, maka ini apa namanya, bisa jadi jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena dia adalah orang yang belum pandai menggunakan uang. Yang kedua, menjaga hak orang lain. Menjaga hak orang lain ini seperti pedagang. Pedagang yang bangkrut dan punya utang. Dia punya utang dan dia tidak punya duit untuk membayar hutang tersebut. Tinggallah dia punya rumah, punya aset-aset lah, mobil atau di yang rumahnya, maka dia tidak boleh mengadakan transaksi misalnya jual rumah, jual
jual apa namanya, jual mobil. Kenapa? Karena dia sekarang posisinya dalam keadaan dilarang untuk melakukan transaksi. Karena orang yang punya utang, nanti kalau dia akan menagih hutangnya, kalau si pedagang ini tidak punya uang untuk membayar, maka nanti boleh diambil dari harta-hartanya, dijual, kemudian diambil uangnya untuk membayar hutang. Jadi ini sebagai jaminan. Jadi tidak boleh langsung orang yang pedagang yang bangkrut itu dan memiliki hutang dan dia tidak punya uang untuk bayar, dia tidak boleh eh, apa namanya seenaknya menjual barang-barangnya. Jadi harus apa namanya ada ketentuan nanti dari hakim tentang barang-barang itu bagaimana cara menjual. Atau contoh yang lain budak. Budak juga ini dia karena dia memiliki tuan, memiliki bosnya, memiliki majikan, maka dia apa jual belinya tidak sah. Kemudian yang berkaitan dengan objek transaksi. Kalau tadi pelaku transaksi, sekarang berkaitan dengan objek transaksi. Objek transaksi itu ada barang dan alat tukar. Ada barang dan alat tukar. Barang ya banyak, barang semua barang yang bisa dijual. Alat tukar bisa uang atau barang yang lain. Di sini kita bisa jelaskan ada 4 kondisi ketika seseorang melakukan transaksi jual beli. Yang pertama, barangnya ada. Barang ada. Seseorang ingin jual handphone, handphonenya ada di tangan, di counter ada. Kemudian alat tukarnya ada, di bawah duit. Harga misalnya harga handphone misal 2 juta, 3 juta. Maka ini mereka melakukan transaksi, maka ini akan transaksi jual beli. Barang ada, duit ada, lengkap semuanya. Ini bisa melakukan transaksi jual beli. Kemudian barang ada. Barang ada nih, penjual memiliki barang. Alat tukar nggak ada. Pembeli nggak punya duit. Tapi dia pengen beli. Gimana caranya? Dia datang ke, misalnya ke motor handphone. Pak, saya mau beli handphone. Karena sudah kenal, tapi saya nggak punya uang sekarang nih ya. Saya utang dulu. Bulan depan atau 2 bulan lagi saya bayar. Kebetulan 2 bulan lagi saya nanti dapat uang, atau dapat gaji, atau dapat komisi, atau dapat fee yang lain. Yang jelas dia bisa menjanjikan dalam jangka waktu tertentu dia bisa bayar. Ini namanya boleh. Kenapa? Ini adalah hutang atau kredit ya. Bisa hutang atau kredit juga bayar. Dibayar secara kredit atau hutang. Hutang dulu atau nanti dibayar secara kredit. Ada, barang ada, alat tukar tidak ada. Boleh. Kemudian, barang tidak ada, tapi alat tukar ada. Penjual nggak punya barang. Pembeli punya barang. Pembeli dia punya duit. Dia ingin, tolong sediakan 100 ton beras. Penjual, oh belum panen Pak. Ya nggak apa-apa, saya kasih kamu duit 100, misalnya saya kasih kamu duit harga misal 100 ton itu taruhlah misalnya kita katakan 200 juta misalnya atau lebih lah misalnya. Saya katakan saya berikan kamu uang sekian, tolong nanti 6 bulan lagi sediakan saya beras 1 ton. Sediakan beras kepada saya 1 ton. 1 ton beras, siapkan 1 ton beras, misalnya harganya sekitar 1 ton itu 1000 kilogram ya. Nah, mungkin sekitar 200 juta atau diberikan uang, dibayar dulu, saya bayar ini sekarang nih, hari ini saya bayar 200 juta, nanti saya minta beras yang terbaik 6 bulan lagi dari sekarang. Kamu cari, terserah kamu gimana carinya. Boleh. Kenapa? Alat tukar ada, barang yang nggak ada. Ini namanya kita katakan jual beli salam. Nanti ini akan kita pelajari nanti tentang jual beli salam. Begitu juga tentang jual beli dengan hutang dan kredit. Jadi barang tidak ada, alat tukar ada, jual beli salam. Atau misal seseorang dia pesan, kita jual beli online, saya pesan barang, tolong carikan saya handphone merek A, tipenya sekian sekian sekian, spesifikasi seperti ini. Oh barang nggak ada, boleh nih. Saya kasih duit dulu, kamu carikan. Kasih duit 5 juta, tolong kamu carikan. Karena percaya dengan kita carikan. Kita belum punya barang, tapi uangnya duluan boleh. Uangnya duluan kasih duluan, maka ini namanya akad salam. Dengan menyebutkan spesifikasi. Spesifikasinya seperti ini, A, B, C, D, E, RAM-nya sekian, memorinya sekian, kameranya sekian, apa namanya, layarnya berapa megapiksel, semuanya seperti itu. Jadi disebutkan secara detail. Ini namanya jual beli salam. Ini objek transaksi, ada barang, alat tukar ada. Barang ada, alat tukar tidak ada. Atau barang tidak ada, alat tukar ada. Ini semuanya 3, 1, 2, 3 ini boleh.
Yang tidak boleh adalah barang ada, barang nggak ada, uang juga nggak ada, ingin melakukan transaksi, maka ini tidak boleh. Ini namanya jual beli hutang. Atau kita bukan jual beli hutang, malah ini sebenarnya nggak ada transaksi seperti ini ya. Kita katakan bukan transaksi. Bukan transaksi, ini bukan transaksi. Datang ke counter, "Pak, mau beli handphone." "Handphone apa?" "Handphone yang paling mahal, kameranya yang paling tinggi dan RAM-nya paling besar." "Wah, nggak ada, Mas." "Wah, saya juga nggak ada duit, Pak." Ini apa? Ini nggak ada bukan transaksi ini. Ya uang nggak ada, barang juga nggak ada. Ini bukan transaksi jual beli. Baik. Kemudian ini sebelum kita akhiri ini tentang cara transaksi. Cara transaksi. Jadi rukun jual beli ada pelaku, pelaku jual beli, pembeli dan penjual, kemudian objek transaksi, barang dan alat tukar, kemudian cara transaksi. Ini rukun transaksi yang ketiga. Cara transaksi itu ada dua. Sebenarnya bisa katakan ini adalah ya, sama seperti dalam nikah itu ada pelaku nikah, mempelai wanita dan mempelai pria, kemudian ada mahar, kemudian ada akadnya. Akadnya, ini akad transaksinya apa? Yang pertama lewat ucapan. Lewat ucapan berarti ada ijab kabul. Si pembeli mengucapkan A, si mengucapkan sesuatu, si penjual juga mengucapkan. Misalnya si pembeli mengatakan, "Saya jual barang ini dengan harga 10.000." Si pembeli mengatakan, "Iya, saya terima pembelian ini dengan harga 10.000." Sah. Boleh tambahkan satu dengan yang jelas ada komunikasi antara pembeli dan penjual. Saya belilah dengan berbagai dengan berbagai uh, gaya bahasa apapun. Datang ke warung, "Bu, beli 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 sabun." "Oh ya, berapa Bu?" 5.000. Nah, 5.000. "Ini Bu duitnya." "Iya." Itu semua sudah transaksi secara ijab kabul, ada ucapan. Ada. Karena semua ucapan-ucapan tersebut sudah menunjukkan ada keriduan. Ketika seorang dikasih harga 5.000, diam berarti sudah setuju. Atau yang kedua adalah lewat gerakan. Kalau tadi dengan ucapan, sekarang lewat gerakan. Gerakan yaitu dinamakan oleh ulama al-mu'atah. Al-mu'atah. Transaksi tanpa kata-kata. Ini biasanya mungkin kita bisa praktekkan kalau kita belanja di minimarket. Datang ke sebuah minimarket, ambil barang, misalnya ambil minuman apalah misalnya, harganya mungkin tertulis di situ harga 8.000. Kita datang ke kasir, kita ambil duit 8.000, kita taruh. Kita nggak ngomong apa-apa. Kita kita taruh duit 8.000 di meja kasir, kasir ambil, kemudian barang ini dimasukkan dalam plastik, kemudian dikasih ke kita. Terus kita pergi tanpa ada ucapan sedikit pun. Ini boleh, namanya al-mu'athah. Dan bisa kita bisa terapkan nanti dalam hal-hal yang lain. Misalnya beli online, jual beli online. Kita klik tik tanpa ada ucapan. Kita klik aja. Bukan keranjang, set. Kemudian diperintahkan transfer, kita transfer duitnya. Kemudian kita sudah jelaskan. Kita tidak menggunakan fitur chat misalnya. Chat dulu ya, bahasa tanya kondisi barang, ready atau enggak. Langsung pesan, masukkan keranjang, langsung transfer, bayar, kemudian langsung dikirim. Barang tiba dalam 2-3 hari kemudian sampai ke kita. Tanpa ada ucapan sedikit pun. Maka ini juga namanya bisa masuk dalam cara transaksi lewat al-mu'athah. Dan ini boleh bisa lewat ijab kabul dan bisa dengan al-mu'athah. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Ini kita belajar tentang apa itu jual beli ya, jual beli. Kemudian rukun jual beli ada 3, pelaku, objek transaksi dan cara transaksi, kemudian dengan perincian-perinciannya. Dan ini adalah pelajaran yang sangat menyenangkan sebenarnya. Kenapa? Karena ini adalah jual beli itu adalah suatu hal yang terus kita lakukan. Dan kita juga harus belajar bagaimana cara jual beli yang benar supaya kita tidak terjerumus ke dalam uh, perjual beli yang salah. Tapi insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat jual beli. Insya Allah pada pertemuan pekan yang akan datang kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Nalqakum alal khair, naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.